Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gua 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gua pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gua minta maaf. Ya gue nggak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu kan memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai. Sejujurnya memang dari tahun lalu ini masalah Ruben sama Wenda ini tentang anak ini emang sudah dari setahun lebih. Jangan sampai jejak digital ini dilihat sama anak-anak yang nggak baik. Itu kalau nggak salah kurang lebih Wenda ngomong begitu ya. Nah maksud aku kalau memang itu yang diinginkan oleh Wenda, jangan podcast atau jangan bikin cuitan dan unggahan apapun lagi, diem gitu. Belum juga reda drama yang menyeret nama Sarwendah dan Ruben Onsu. Kini keduanya kembali jadi sorotan setelah kemunculan Sarwendah di podcast Denny Sumargo. Bukannya selesai, perbincangan justru semakin melebar. Bahkan, 2 hari setelah podcast itu tayang, nama Sarwendah dan Ruben masih ramai diperbincangkan dan terus dikulik netizen. Rupanya, ada hal menarik yang terjadi sebelum Sarwendah akhirnya duduk dan berbicara panjang lebar di hadapan Denny Sumargo. Sebab, sebelum mengundang Sarwendah sebagai bintang tamu, Denny ternyata sudah lebih dulu menyampaikan sebuah syarat. Lantas, syarat apa yang diberikan Denny Sumargo hingga akhirnya Sarwendah bersedia hadir dan membuka cerita di podcast tersebut? Ya awalnya kan dari Sarwendah, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwendah kita juga invite dari Ko Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder, jadi tambah chaos itu. Alih-alih ingin jadi penengah, nama Denny Sumargo justru ikut terseret ke tengah pusaran konflik Sarwendah dan Ruben Onsu. Sejak podcast Sarwendah ditayangkan, nama Densu ikut ramai diperbincangkan. Ada yang menilai dirinya terlalu memberikan ruang kepada Sarwendah untuk menyampaikan versinya, hingga akhirnya muncul anggapan kalau Densu lebih memihak salah satu pihak. Tapi ternyata persoalan belum berhenti sampai di situ. Saat Minola Sebayang muncul memberikan penjelasan dari sisi Ruben Onsu, sorotan kembali mengarah kepada Denny Sumargo. Kali ini giliran kubu pendukung Sarwendah yang mempertanyakan sikap Densu, lantaran dianggap terlalu mengamini apa yang disampaikan Minola sebagai kuasa hukum Ruben. Situasi inilah yang kemudian membuat suasana semakin panas. Densu seolah berada di posisi serba salah. Ketika memberikan ruang kepada Sarwendah, ia dituding berpihak. Namun saat mendengarkan penjelasan dari pihak Ruben, tudingan serupa kembali muncul dari kubu yang berbeda. Alhasil, perang komentar pun kembali pecah. Para pendukung Sarwendah dan pembela Ruben Onsu seakan berlomba menyuarakan versinya masing-masing, sementara nama Denny Sumargo ikut terseret semakin jauh dalam panasnya polemik kedua mantan pasangan tersebut. Gue membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwendah karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwendah fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Banyak yang bilang blunder. Blunder apa? Dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak
SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Saran, saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah, ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Ya gue nggak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu kan memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai, karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish itu bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada itu. Panasnya perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya masih jauh dari kata selesai. Justru di pekan ini, drama keduanya kembali memuncak setelah Sarwenda membuat unggahan yang langsung menyedot perhatian. Bukan hanya tulisan yang bikin penasaran, Sarwenda juga memperlihatkan potongan rekaman CCTV yang disebut memperlihatkan momen pertengkaran di antara mereka. Sontak saja, unggahan itu kembali memancing beragam spekulasi. Publik pun kembali sibuk menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik panjang keduanya. Di tengah situasi yang semakin ramai, Ruben Onsu tampaknya mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Setelah sebelumnya menyatakan tak akan terus diam menghadapi berbagai pernyataan yang datang dari mantan istrinya, kini Ruben mulai memberikan respons secara langsung. Sebelumnya, Minola Sebayang sudah lebih dulu membantah cerita Sarwenda soal adanya debt collector yang disebut datang dan membuat dirinya merasa takut. Bantahan itu muncul setelah Sarwenda menceritakan hal tersebut dalam podcast Denny Sumargo. Tak lama berselang, Ruben pun ikut angkat suara. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Ruben mempertanyakan cerita mengenai kedatangan debt collector tersebut. Ruben katanya dia pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya nggak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Dan ternyata bukan cuma soal debt collector yang ikut dibantah Ruben. Unggahan Sarwenda yang mengaku sudah bertahan dan memendam berbagai perasaan selama 11 tahun pernikahan, rupanya juga tak luput dari respon sang mantan suami. Ruben seolah tak ingin tinggal diam. Terlebih ketika dirinya dituding sebagai pihak yang memilih meninggalkan rumah dan tak pernah ke Bali. Ruben justru memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Menurut Ruben, cerita tersebut tak sepenuhnya seperti yang disampaikan Sarwenda. Ia bahkan menyebut justru Sarwenda yang beberapa kali meninggalkan rumah, bahkan disebut sampai 3 kali. Tak berhenti sampai di situ, Ruben juga seolah mempertanyakan kembali pengakuan Sarwenda yang mengatakan telah memendam perasaan selama 11 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gua 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gua pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Jadi jangan bilang 11 tahun menahan, selama menikah menahan lah. Gimana sih? Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan, jadi salah, ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri, itu yang terjadi. Gimana sih? Ada aja ya. Nah gue juga menghormati perempuan, gue juga menghormati ibu gue, sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya, biar dia ada kelasnya gitu. Ye, probor kita nempel juga perhiasan di tangan, kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini, dia udah cakep nginjek.
Di balik panasnya perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda, ternyata ada satu nama yang belakangan ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Dia adalah Fitri Saluteru, sosok yang selama ini disebut cukup mengetahui perjalanan hubungan keduanya, bahkan pernah berada di posisi yang dianggap mampu menjadi penengah. Namun kini, ketika masalah Ruben dan Sarwenda semakin ramai diperbincangkan, Fitri justru ikut menjadi sasaran sorotan. Sikapnya dinilai terlalu condong kepada Ruben, hingga muncul tudingan bahwa Fitri seolah membela salah satu pihak. Merasa namanya semakin ramai dibicarakan, Fitri pun akhirnya memilih untuk buka suara. Dalam kesempatan live bersama Koko Hero, Fitri menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi alasannya bersikap seperti itu. Tak hanya memberikan penjelasan, ia juga dengan tegas membantah anggapan bahwa dirinya sengaja memihak Ruben dalam konflik yang tengah terjadi. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Fitri mengambil sikap tersebut, hingga akhirnya namanya ikut terseret di tengah panasnya perseteruan Ruben dan Sarwenda? Aku sekali lagi tidak ingin bermaksud menyudutkan salah satu, tetapi karena ini sudah terlalu kemana-mana, jadi maksud aku gini loh, kalau misalnya nggak mau, kan aku cuman dengar gini ya, jangan sampai jejak digital ini dilihat sama anak-anak yang nggak baik. Itu kalau nggak salah kurang lebih Wenda ngomong begitu ya. Nah maksud aku, kalau memang itu yang diinginkan oleh Wenda, jangan podcast atau jangan bikin cuitan dan unggahan apapun lagi, diem gitu. Karena sejujurnya memang dari tahun lalu ini masalah Ruben sama Wenda ini tentang anak ini emang sudah dari setahun lebih, Koko Hero. Nah pada saat itu kurang lebih begini ya, pada saat itu Koko Ruben datang ke aku dan Wenda pun sebetulnya mengeluh ke aku tentang permasalahan rumah tangga mereka. Kalau masalah anak sebetulnya udah sering aku mediasi. Koko Ruben itu kan punya putusan pengadilan, berapa hari di Wenda, berapa hari di Ruben gitu kan. Nah oke, misalnya anak-anaknya ini nggak boleh nginep di Koko Ruben, oke, Koko Ruben udah oke, yang penting dikasih ketemu gitu kan. Akhirnya ada komunikasi, selalu memang gagal, memang gagal. Nah terakhir mungkin ya, menurut perasaan aku nih mungkin Wenda merasa aku ini tidak membela dia, mungkin. Jadi akhirnya aku nggak komunikasi lagi sama Wenda, karena setiap Wenda kasih argumentasi apa, aku tanya sama Ko Ruben, aku kasih ke dia. Nah akhirnya mungkin dia nggak bisa jawab lagi, karena yang dikasih tahu sama aku, yang dari Ko Ruben juga mungkin memang begitu adanya. Contoh misalnya mau ketemu hari apa udah diatur, last minute dibilang anaknya nggak mau. Atau contoh ya pokoknya urusan gitu deh, urusan hari apa nggak jadi ketemu. Nanti yang terakhir itu mungkin yang benar-benar aku itu udah nggak mau lagi komunikasi, karena menurut aku setelah banyak masalah itu, terakhir kalau nggak salah chat aku sama Wenda itu bilang begitu anak-anaknya sama Ko Ruben, anak-anaknya katanya sakit gitu. Nah Ko Ruben merasa ya sakit karena dikasih waktunya itu telat, jadi kecapean. Yang gini-gini loh, yang gini-gini nih yang aku bilang ya sudahlah, mungkin aku juga udah lelah juga ya mau mediasi ini masalah anak, yang akhirnya Ko Ruben juga kan akhirnya menerima gitu, udah nggak mau ngebahas lagi, udah ya sudah Kak, aku udah pasrah. Jadi kalau misalnya aku rindu sama anak-anak, aku pergi ke panti asuhan, itu yang pernah aku ngomong sama kamu kemarin. Oke. Yang kita pilih Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.